Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita berjumpa kembali pada pembelajaran minggu keempat di bulan Agustus ini. Materi kali ini kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, beberapa hal yang harus kalian pahami yang terkait dengan sistem perkembangan atau sistem reproduksi pada tumbuhan, yaitu yang pertama nanti terbagi menjadi perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau pada tumbuhan berbiji tertutup, kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, artinya pada tumbuhan biji terbuka, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian yang terakhir nanti adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan. Nah, untuk tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan pada biji tertutup gitu ya. Nah, kata kuncinya ketika kalian menyebutkan Angiospermae, A berarti mulutnya terbuka, maka artinya adalah tertutup. Jadi kebalikannya. Sebaliknya untuk nanti tumbuhan Gymnospermae, ketika kalian menyebutkan gym, maka mulut kalian tertutup, maka artinya terbuka. Jadi perlu diingat ya bahwa artinya kebalikan dari apa yang kita ucapkan. Oke, pada tumbuhan Angiospermae perkembangbiakannya atau sistem reproduksinya terbagi menjadi secara vegetatif, artinya secara tak kawin, dan juga secara generatif atau artinya seksual gitu ya, atau secara kawin. Nah, vegetatif sendiri nanti akan terbagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Untuk yang alami, nah ini bisa menggunakan rizoma. Kemudian ada stolon, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada berdasarkan tunas. Juga ada tunas adventif. Nah, di sini kita mulai dari reproduksi vegetatif alami yang menggunakan umbi lapis. Umbi lapis di sini adalah batang yang tumbuh di bawah tanah, bentuknya menggelembung, berair, memiliki sisi daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis sendiri memiliki tunas samping ya, anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Kemudian tunas samping ini akan tumbuh juga menjadi individu baru. Contohnya ini, kalau kalian pernah menanam bawang merah, satu siung yang kita tanam nanti ketika tumbuh ya dan berkembang, dia akan mereproduksi, akan menjadi beberapa siung yang bisa kita panen. Nah, contoh lain adalah umbi batang. Di sini batangnya menggelembung di bawah tanah, berisi cadangan makanan. Ada beberapa tunas mata yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang di sini contohnya juga pada kentang. Nah, kemudian menggunakan rizoma. Rizoma itu akar ya. Nah, rizoma ini batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Jadi sebenarnya batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah, tapi kita menyebutnya akar seperti itu. Terdapat tunas, sisi-sisi daun, dan antar ruas. Jika terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya Zingiberaceae, ini jahe ya. Kemudian ada bambu, ada bunga dahlia, dan beberapa jenis rumput. Semuanya ini berkembang biaknya dengan menggunakan rizoma. Nah, ada juga secara tunas, menggunakan tunas. Tunas ini muncul pada tumbuhan pembentukan tunas batang. Nah, di sini ada tebu, pisang, bambu. Nah, kemudian pada tunas akar, contohnya pada cemara, sukun, kesemek. Pada tunas daun, nah ini ada pada bunga sosor bebek,
ya. Selain tunas sendiri ada tunas adventif atau tunas tambahan. Nah, atau biasanya disebut dengan tunas liar seperti itu. Ada satu cara lagi ya yang termasuk pada vegetatif alami, yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi di sini perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya. Ya, jadi dia memisahkan diri. Setelah memisah, dia akan menjadi tumbuhan baru atau individu baru yang pada umumnya melakukan fragmentasi ini dengan dari tumbuhan ganggang hijau. Nah, kemudian ada juga stolon atau geragi. Stolon ini sering kita lihat pada rumput-rumput liar gitu ya. Stolon sendiri batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Stolon menjulur di atas tanah. Contohnya ada pada pegagan, atau bahasa biologinya, bahasa ilmiahnya adalah Centella asiatic. Dan juga terjadi juga pada stroberi. Sedangkan yang menjalar di tanah itu contohnya Cyperus rhodonthus atau rumput teki. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai reproduksi vegetatif secara buatan. Yang pertama, karena buatan berarti memang sengaja dibuat gitu ya, sistem perkembangbiakannya sengaja dilakukan oleh pihak lain. Contohnya manusia yang melakukan. Nah, ini di sini ada yang pertama adalah dengan cara stek. Stek ini menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang beruas atau berbuku-buku. Contohnya pada Hibiscus tiliaceus atau pada pohon waru. Dan contoh lain ada Saccharum officinarum atau tebu. Nah, kemudian reproduksi vegetatif secara buatan yang lain adalah dengan cara mencangkok. Nah, cangkok di sini berarti kita membuang sebagian kulit ya. Kemudian kita potong secara melingkar pada bagian batangnya, lalu ditutup dengan tanah. Bisa dibungkus dengan menggunakan plastik. Nah, setelah beberapa waktu kita tunggu dan tentunya kita rawat dengan kita siram dan lain sebagainya. Setelah dikira waktu kurang lebih 1-2 minggu seperti itu ya, tumbuh akar, maka batang bisa dipotong. Nah, untuk proses adaptasinya mungkin kita bisa biarkan dulu sebentar, baru kemudian bisa kita tanam. Tentunya yang bisa kita cangkok adalah beberapa tumbuhan yang termasuk dari tumbuhan dikotil karena memiliki kambium. Nah, untuk tumbuhan monokotil maka perkembangbiakannya tidak lagi menggunakan cangkok. Yang selanjutnya adalah mengenten. Nah, ini kalau bahasa kalian menempel gitu ya. Artinya menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula tumbuhan bisa disemaikan, setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, kemudian dipotong dan disambung. Nah, ini biasanya dilakukan pada beberapa tumbuhan dua jenis yang berbeda, atau satu genus gitu ya, tetapi jenis yang spesies yang berbeda. Atau misalnya ini biasanya terjadi pada bunga apa ya itu yang warna bunganya berbeda. Jadi bisa satu pohon gitu ya, dicari yang batangnya paling kuat, akarnya paling kuat, kemudian di ujung-ujung cabangnya ditempel dengan bunga yang sama tetapi memiliki warna yang berbeda. Itu bisa juga seperti itu. Kemudian okulasi. Okulasi ini sama ya dengan mengenten. Jadi garis besar penggunaannya sama seperti itu. Kemudian ada dengan cara merunduk. Jadi merundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Kemudian ditimbun sampai ditunggu muncul akar. Kalau dirasa akarnya sudah cukup kuat, baru kita potong bagian yang dirundukkan tadi.
dipisah dengan induknya dan nanti bisa ditanam di tempat yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas mengenai sistem reproduksi dengan cara generatif atau istilahnya dengan cara seksual, dengan cara kawin. Nah, pada tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakan ini terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina, karena kita sudah membahas mengenai secara seksual. Mekanismenya, nah ini terjadi pembuahan ganda kalau pada Angiospermae ya. Kemudian ini kita bisa perhatikan dari sini, ini terjadinya fertilisasi. Ini ada kepala putik, bakal buah, bakal biji, kepala sari, dan lain sebagainya. Nah, ini ada serbuk sari. Ini proses-prosesnya. Oke, kalian bisa dibuka dulu LKS-nya ya. Pada BKS IPA kelas 9 di halaman 37. Nah, ini kalian bisa memperhatikan ini di BKS halaman 37 ada, tetapi di situ belum diketahui nama bagian bunganya dan fungsinya. Berdasarkan ini ya, kalian bisa diisi dulu yang di BKS di halaman 37 sambil melihat ini dan perhatikan nanti fungsinya ada juga di BKS. Jangan lupa nanti dikerjakan ya, saya tunggu. Nah, untuk reproduksi generatif pada tumbuhan ini khusus untuk tumbuhan spermatopita itu melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan sendiri adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik untuk tumbuhan Gymnospermae. Kemudian kalau dilihat dari berdasarkan asal serbuk jari dan penyerbukannya dibedakan menjadi beberapa macam, nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, nih ada jenis penyerbukannya, ada istilah autogami, penyerbukan sendiri. Kalau penyerbukan dilakukan sendiri, maka asal serbuk sarinya adalah dari satu bunga yang sama. Kemudian ada geotonogami, penyerbukan tetangga. Kalau seperti ini berarti serbuk sarinya dari bunga lain tetapi dalam satu pohon. Kemudian ada alogami, penyerbukan silang. Nah, di sini serbuk sarinya berasal dari bunga pada pohon lain tetapi pohon itu masih satu spesies. Kemudian ada bastar. Artinya di sini asal serbuk sarinya dari bunga lain yang berasal dari spesies yang lain. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, kalian bisa buka BKS halaman 37 pada kegiatan 2. Silahkan dilengkapi sesuai dengan keterangan yang sudah kita bahas tadi ya. Selebihnya nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Untuk kali ini silahkan dibuka dan dipelajari kembali ya. Terima kasih, saya akhiri sekian. Tetap jaga kesehatan dan kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya nanti.